Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia buat kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah, untuk cerita kali ini akan kami berbagi dengan sahabat-sahabat semua, itu berkaitan dengan kesabaran ya. Kesabaran di jalan Allah. Di masa nabi-nabi terdahulu, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, ada seorang rahib yang menghabiskan waktunya hanya untuk beribadah kepada Allah di biaranya. Begitu gencarnya beribadah, sehingga ia mencapai derajat keimanan yang tinggi. Beberapa malaikat diizinkan Allah untuk mengunjunginya pagi dan sore hari untuk menanyakan keperluannya. Tetapi tidak ada yang dimintanya, kecuali sekedar makanan dan minuman untuk bisa membuatnya tetap kuat beribadah. Maka Allah menumbuhkan pohon anggur di biaranya yang buahnya bisa dipetik setiap kali ia membutuhkan. Jika mereka merasa haus, ia cukup menadahkan tangan ke udara, maka akan mengucur air dari udara untuk diminumnya. Sahabat yang dirahmati Allah, tetapi tidak ada keimanan yang sebenarnya, kecuali harus mengalami pengujian. Setiap orang yang beriman itu harus mendapat ujian dari Allah, ya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja, ya, mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak pernah diuji lagi. Dan sesungguhnya kami, Allah, telah menguji orang-orang yang sebelumnya mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Sahabat yang dirahmati Allah, begitu juga yang terjadi pada sang rahib. Pada suatu malam datang seorang wanita sangat cantik, berseru di depan biaranya, "Wahai pendeta, saya mohon pertolonganmu. Demi Tuhan yang engkau sembah, berilah aku tempat bermalam, karena rumahku sangat jauh." Sebagai seorang yang berakhlak mulia, segera saja sang rahib berkata, "Naiklah, silahkan, bermalamlah di tempat ini." Sahabat yang dirahmati Allah, wanita itu masuk ke dalam biara. Mungkin memang dikehendaki Allah untuk menjadi batu ujian bagi sang rahib. Tiba-tiba ia merasakan cinta dan suka kepada sang rahib yang tampak sangat sederhana tetapi menenangkan itu. Perasaan gairah yang menggelora seakan tidak tertahankan. Untuk menarik perhatian dan membangkitkan nafsu sang rahib, wanita itu melepaskan semua pakaiannya, kemudian berlenggak-lenggok di depannya. Sahabat yang dirahmati Allah, sang rahib segera menutup matanya dengan kedua tangannya dan berkata, "Kenakanlah kembali pakaianmu, jangan telanjang. Pakai kembali bajumu." Wanita itu berkata, "Saya sangat ingin bersenang-senang denganmu malam ini." Bagaimanapun juga sang rahib itu masih lelaki yang normal. Nafsunya terbangkitkan ketika sepintas melihat keindahan tubuh dan mendengarkan keinginan wanita itu. Karena itu terjadi perdebatan di dalam dirinya antara akal sehat dan nafsunya. Dan dengan kehendak Allah, wanita itu bisa mendengarkan perdebatan tersebut. Sahabat yang dirahmati Allah, akal sehatnya berkata, "Bertakwalah kepada Allah." Sang nafsu berkata, "Ini kesempatan emas. Kapan lagi engkau bisa bersenang-senang dengan seorang wanita yang secantik ini?" Akal sehatnya berkata lagi, "Celaka dirimu. Engkau akan menghilangkan ibadahku dan akan merasakan kepadaku pakaian aspal dan neraka. Aku khawatirkan atasmu siksaan api neraka yang takkan pernah padam, siksaan yang tidak pernah terhenti.
Bahkan lebih berat dari semua itu, aku sangat takut akan kemurkaan Allah dan kehilangan kehadirannya. Tetapi sang nafsu terus saja merayunya untuk mau melayani keinginan wanita cantik itu. Ia terus merengek-rengek seperti anak kecil yang minta dibelikan es oleh ibunya. Akal sehatnya hampir tak mampu lagi mencegah rengekan sang nafsu itu. Maka sang rahib yakin akal sehatnya berkata kepada nafsunya, "Kini engkau semakin kuat saja. Baiklah kalau begitu. Aku akan mencoba dirimu dengan api yang kecil. Jika engkau memang kuat menahannya, aku akan memenuhi keinginanmu memaskan dirimu dengan wanita cantik ini." Sahabat yang dirahmati Allah, lalu sang rahib mengisikan minyak pada lampunya dan membesarkan nyalanya. Sementara itu, sang wanita cantik yang bisa mengikuti percakapan dalam diri sang rahib tampak was-was dan khawatir. Benar saja yang dikhawatirkan. Sang rahib memasukkan jari-jari tangannya ke dalam api. Pertama, ibu jarinya terbakar, kemudian telunjuknya menyusul, kemudian jari jemarinya yang lain. Melihat pemandangan yang mengerikan itu, sang wanita tak kuat menahan perasaannya, antara tidak tega dan mungkin ketakutan akan siksa neraka sebagaimana digambarkan oleh akal sehat sang rahib. Kemudian ia menjadi keras sekali, begitu kerasnya hingga jantungnya berhenti berdetak dan ia meninggal seketika. Sahabat yang dirahmati Allah, begitu melihat wanita itu mati, nafsunya segera saja padam. Sang rahib menutupi jenazah wanita itu dengan kain dan ia mematikan lampunya, tanpa mempedulikan tangannya yang sakit akibat terbakar. Sang rahib meneruskan salat dan ibadahnya. Sahabat yang dirahmati Allah, keesokan harinya, iblis yang menjelma menjadi salah seorang penduduk kampung itu menyebarkan berita kalau sang rahib telah berzina dan membunuh wanita yang dizinainya. Kabar itu sampai di telinga sang raja, yang segera saja mendatangi rahib serta pengawal dan bala-bala tentaranya. Sampai di biara, sang raja berkata, "Wahai rahib, di manakah Fulanah binti Fulan?" Rahib berkata, "Ia ada di dalam biara." Raja berkata, "Suruhlah ia keluar." Rahib berkata, "Ia telah mati." Raja berkata dengan murka, "Biadab sekali engkau ini. Tidak cukup engkau menzinainya, bahkan engkau membunuhnya setelah itu." Maka raja memerintahkan pengawalnya untuk menangkap dan mengikat sang rahib. Tanpa mau mendengarkan alasan dan penjelasan lebih lanjut, mungkin fitnah yang disebarkan oleh iblis yang merupakan serupa sebagai penduduk kampung itu begitu hebatnya, sehingga sang raja tidak lagi mau mendengarkan penjelasan peristiwa itu dari sisi sang rahib. Mereka membawanya ke alun-alun di mana hukuman biasa dilaksanakan. Jenazah wanita itu dibawa serta seolah-olah sebagai saksi atas kejahatan yang dilakukan kepadanya. Sahabat yang dirahmati Allah, dengan kaki, tangan, dan leher terikat, sang algojo meletakkan gergaji di atas kepalanya. Ketika gergaji mulai membelah batok kepalanya, sang rahib sempat mengeluh pelan. Seketika itu Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi sambil berfirman, "Katakan kepada rahib itu, janganlah mengeluh untuk kedua kalinya. Karena sesungguhnya aku melihat semua itu. Katakan juga kepadanya bahwa kesabarannya sejak ia digoda sang wanita cantik hingga saat itu telah membuat penduduk langit menangis. Begitu juga dengan Hamalatul Arsy. Demi kemuliaan dan kebesaranku, jika engkau mengeluh sekali lagi, tentulah aku akan binasakan langit dan aku longsorkan bumi." Sahabat yang dirahmati Allah, Jibril segera turun dan menyampaikan firman Allah tersebut, maka sang rahib menahan dirinya untuk tidak mengeluh. Sesakit apapun yang dirasakan, ia tidak ingin menjadi penyebab kemurkaan Allah, sehingga alam semesta ini hancur. Mulutnya terus mengucapkan zikir dan istighfar, sehingga akhirnya malaikat maut menjemputnya. Sahabat yang dirahmati Allah, setelah sang rahib wafat dan banyak sekali orang yang menghinakan dirinya,
Allah berkenan mengembalikan ruh sang wanita itu untuk sesaat. Seketika itu sang wanita bangun, yang membuat orang-orang di sekitarnya termasuk raja dan para pengawal serta bala tentaranya terkejut dan ketakutan. Wanita itu berkata, "Demi Allah, rahib itu teraniaya. Dia tidak berzina denganku dan tidak pula dia membunuhku." Kemudian wanita itu menceritakan secara lengkap peristiwa yang dialaminya, dan ia menutup perkataannya dengan kalimat, "Kalau kalian tidak percaya, periksalah tangan yang dalam keadaan terbakar." Sahabat yang dirahmati Allah, setelah itu sang wanita meninggal lagi. Mereka segera memeriksa tangan sang rahib, dan benar seperti yang dikatakan wanita tersebut. Mereka menyesal telah bersikap gegabah. Sang raja berkata, "Andaikan kami mengetahui yang sebenarnya, tentulah kami tidak akan menggergaji engkau." Mereka segera merawat dua jenazah tersebut dan menguburkannya dalam satu lubang. Setelah tanah mulai menutup jenazah keduanya, tercium bau harum kasturi keluar dari lubang kubur tersebut. Kemudian terdengar hatif, suara tanpa wujud. Allah telah menegakkan mizan dan mempersaksikan kepada para malaikatnya, "Aku persaksikan kepada kalian semua bahwa aku telah mengawinkan mereka dan juga mengawinkan rahib itu dengan 50 bidadari di surga Firdaus." Itulah balasan bagi orang-orang yang selalu waspada dan bersabar di jalanku. Demikian sahabat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kisah ini bermanfaat buat kehidupan kita sehari-hari. Hendaklah kita selalu bersabar dalam menghadapi masalah. Ada kekurangannya, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.